Berikutnya kita akan masuk kepada case study untuk program ini atau untuk session kali ini. Untuk case study-nya, hal pertama yang akan kita lakukan adalah untuk identifikasi tujuan. Di mana untuk identifikasi tujuan itu, manajemen IT pada perusahaan ingin mengimplementasikan framework IT Governance COVID yang dengan sebelumnya memetakan terlebih dahulu pada framework IT Governance Draft pada Kementerian BUMN. Nah, setelah dilakukan itu, kita harus menentukan di mana untuk areanya, lokasi, tim, dan waktu yang akan digunakan. Lalu setelah itu kita melakukan pemetaan tujuan langsung ke proses IT sesuai dengan draft dari Kementerian BUMN. Nah, untuk tata kelola kebijakan IT pada Kementerian BUMN itu terkait dengan kebijakan strategis, yaitu ada penetapan peran IT perusahaan, ada perencanaan teknologi informasi, ada kerangka kerja proses dan organisasi IT, ada pengelolaan investasi IT, pengelolaan sumber daya IT, dan pengelolaan risiko. Nah, kita masuk kepada yang bagian di panah, yaitu perencanaan teknologi informasi. Nah, untuk kebijakan operasional pada kebijakan tata kelola IT BUMN, yaitu ada pengelolaan layanan IT, pengelolaan security IT, pengelolaan layanan pihak ketiga, monitor dan evaluasi kinerja IT, monitor dan evaluasi pengendalian internal, dan pengelolaan compliance eksternal regulasi. Nah, di mana untuk solusinya, jika kita menggunakan daftar proses pada COVID, ada proses yang secara khusus melakukan hal yang diinginkan. Semisalnya pada PO9 untuk akses dan manajemen risk. Nah, kita menerapkan PO9, tapi jika kita ingin lebih yakin, kita harus telusuri proses input dan outputnya. Untuk terlebih dahulu, itu kita harus melihat deskripsi detail terkait dengan PO9 dalam dokumen COVID itu sendiri. Nah, kita ini sudah dijelaskan pada sesi 2 sebelumnya. Nah, untuk mapping of process to IT governance, TOSO, and information criteria, kita mengacu kepada PO9, yaitu terkait dengan assess and manage IT risk. Di mana ini adalah untuk terkait dengan IT governance fokus areanya, ini terkait GOSO, ini terkait dengan COVID IT resource, dan ini terkait dengan COVID information criteria. Nah, untuk proses input dan outputnya sendiri, di bagian PO9 yaitu terkait dengan Plan and Organize Access and Manage IT Risk untuk manajemen guideline-nya. Untuk PO9 itu, untuk form inputnya, yaitu ada untuk PO1, terkait dengan Strategic and Tactical IT Plans, IT Service Portfolio, PO10 terkait dengan Project Risk Management Plan, DS2 yaitu dengan Supplier Risk, DS4 terkait dengan Contingency Test Result, DS5 yaitu Security Threats and Vulnerabilities, ME1 itu Historical Risk Trend and Events, ME4 Enterprise Updated for IT Risk. Nah, untuk outputnya sendiri, itu ada risk management, itu ada pada PO1, DS4, DS5, DS12, dan ME4. Lalu ada mengenai risk reporting, itu ada pada dokumen ME4. Ada IT-related risk management guidelines, itu ada pada dokumen PO6. Lalu ada IT-related risk remedial action plans, ada pada PO4 dan AI6. Nah, ini untuk linking IT goal to IT prosesnya. Nah, untuk penentuan kriteria informasi sesuai dengan COVID 4.1 tersebut, yaitu berdasarkan proses IT yang diperoleh, maka kriteria informasi yang dianggap kritis bagi manajemen IT perusahaan itu adalah sebagai berikut untuk studi case perusahaan yang kita ambil ini. Di mana itu terkait dengan permasalahan untuk apakah itu untuk efektivitas, apakah itu untuk efisiensi, apakah terkait dengan konfidensialitas, terkait dengan integritas, ketersediaan, apakah pemenuhan atau compliance, dan reliabilities. Ini kita ukur berdasarkan asesmen yang dilakukan. Nah, kemudian terkait dengan identifikasi risiko itu, pada proses IT-nya, kita harus menentukan proses IT yang dipilih berdasarkan analis risikonya. Misal kita untuk terkait dengan proses planning and organization itu ada 10 proses, pada proses acquire and implement itu ada 7 proses, kemudian pada deliver and support itu ada 13 proses, dan pada monitor and evaluate itu ada 4 proses. Kita pilih proses yang sesuai dengan berdasarkan hasil asesmennya. Nah, lalu untuk memilih proses IT itu sendiri,
jika kita telah melakukan expert judgment yang didasarkan pada hasil pemetaan tujuan yang pada bagian pertama tadi dan juga analisis risiko, kita juga harus menentukan proses yang benar-benar diperlukan. Nah, misalkan yaitu proses yang terpilih itu hasil expert judgment-nya adalah terkait dengan PO9, yaitu Access dan Manage IT Risk. Nah, setelah kita menentukan itu, yang perlu kita lakukan berikutnya adalah untuk identifikasi benchmark. Benchmark itu berdasarkan maturity level, yang tadi sudah dijelaskan pada sesi yang sebelumnya, di mana itu untuk maturity level itu ada terkait dengan industri, bisa juga itu berdasarkan geografi, dan juga berdasarkan size. Nah, industri itu di mana letak PO9 itu sendiri adalah jika kita menggunakan finance, itu berada di sektor finance, apakah itu di public sector, apakah di IT service provider, ataupun IT, retail, manufacture, atau others. Bisa jadi itu terkait dengan healthcare atau sebagainya. Nah, untuk geografi, apakah terletak kantornya ini, perusahaannya terletak di Amerika, di Europe, di Asia, ataupun di Oceania, ataupun di global. Juga terkait dengan size-nya, apakah skala besar, skala medium, atau skala small. Nah, untuk PO9 itu sendiri, rata-rata IT-nya atau benchmark untuk maturity levelnya didapatkan nilai 2,45. Nah, untuk berikutnya itu harus kita membuat sebuah indikator performansi PO9 itu dari COVID 4.1. Di mana kita juga harus menentukan terkait dengan goals and metrics-nya, yaitu dengan tujuan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan itu, atau pengukurannya. Di mana nanti untuk tujuan goals-nya itu ada 3, ada mengenai untuk IT, ada untuk proses, dan ada untuk activities. Di mana dari masing-masing ini saling mengatur, dan masing-masing ini juga memiliki pengaturan atau pengukuran sendiri-sendiri yang itu juga nanti berpengaruh kepada goals yang lain. Seperti untuk aktivitas ini, itu untuk pengukurannya ini, dan pengukuran-pengukuran ini juga nanti akan mempengaruhi atau akan mengendalikan dari bagian proses. Dan pengukuran dari bagian proses itu sendiri, itu akan mengendalikan untuk bagian IT itu sendiri.